Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Isnaini Widianirum. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Nomor absen 38. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan mereview jurnal pendidikan, yaitu tentang tasawuf falsafi dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yang ditulis oleh Muhammad Anas Ma'arif tahun 2018, volume 3, nomor 1. Baiklah. Abstrak. Banyaknya anggapan bahwa tasawuf falsafi merupakan ajaran yang kurang baik dan menyesatkan, sehingga pentingnya untuk kita mengetahui lebih dalam tentang tasawuf falsafi agar tidak salah paham. Tasawuf falsafi memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implikasi dari tasawuf falsafi kepada pendidikan Islam. Pendahuluannya, manusia tersusun dari dua unsur, yaitu roh dan jasad. Tuhan adalah suci dan roh yang datang dari Tuhan juga suci. Roh yang akan kembali kepada Tuhan ialah yang tetap suci, sedangkan jasad itu kotor. Jadi dalam Islam ada aturan-aturan agar manusia menjadi baik, yaitu dengan syariat. Manusia juga memiliki daya pikir atau akal dan juga daya rasa atau zauq. Dalam Islam kedua daya tersebut dikembangkan. Kaum filosof dan kaum teolog lebih mengembangkan daya pikir, sedangkan kaum sufi mengembangkan daya jiwa atau rasa, yang dimana segolongan orang ini belum merasa puas dengan pendekatan diri kepada Allah melalui ibadah. Mereka mencari jalan lain untuk lebih dekat dengan Tuhannya, sehingga mereka merasa harus menyempurnakan budi pekerti luhur. Jalan yang dimaksud yaitu adalah tasawuf. Praktek ini mampu memberikan dampak bagi sosial, bahkan dalam dunia pendidikan Islam sendiri, yang memiliki kolerasi yang erat. Dari permasalahan ini, pentingnya penjelas implikasi tasawuf falsafi kepada pendidikan Islam. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode library research, yaitu metode dengan mendapatkan keterangan dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan tasawuf falsafi dan pendidikan Islam sendiri. Hasil penelitian, ilmu tasawuf menjadi disiplin ilmu yang tertulis dalam Islam, yaitu latihan-latihan rohani, mujahadah, menyendiri, dan berzikir yang biasanya diikuti dengan tersingkapnya dunia ketuhanan atau roh. Tasawuf merupakan ajaran di mana seorang beramal hanya bertujuan kepada Allah. Tujuan tasawuf adalah tercapainya keadaan murni dan menyeluruh dengan mengembangkan potensi akliyah dan qobliyah. Keseluruhan tasawuf terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tasawuf amali, yaitu ajaran praktis yang menuntut adanya pengamalan untuk mencapai tujuan tasawuf sendiri. Yang kedua ada tasawuf ahlaki, yang menitik beratkan pada ahlakul karimah yang tertanam di dalam jiwa, sehingga perbuatan itu nampak otomatis. Ketiga yaitu tasawuf falsafi, di mana ajaran memadukan visi mistis dan visi rasional. Tasawuf falsafi tidak bisa dipandang sebagai filsafat karena ajarannya didasarkan oleh rasa, tetapi tidak dikategorikan tasawuf murni karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat. Tujuan sufi adalah menumbuhkan pengalaman manusia kepada kebenaran yang tidak terbatas. Dalam tasawuf falsafi, pemikiran-pemikiran mengenai bersatunya Tuhan dan makhluknya telah masyhur, yaitu hulul, merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang berimplikasikan kepada bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia. Paham hulul disusun oleh Al-Hallaj. Yang kedua, wahdah al-wujud dapat berarti penyatuan eksistensi atau penyatuan zat, sehingga ada atau segala wujud adalah Tuhan. Tokoh pembawa ini adalah Ibnu Arabi. Ketiga, ijtihad. Kata ini berasal dari kata dan wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi ijtihad artinya bersatunya makhluk dengan Tuhannya, berdasarkan keyakinan bahwa manusia adalah pancaran nur ilahi. Tokoh pembawanya yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Tingkatan ini diperoleh oleh Yazid hampir selama 30 tahun. Selama itu ia membentuk diri dengan selalu berzikir kepada Allah. Tasawuf falsafi dan implikasinya dalam pendidikan Islam.
Dari berbagai macam pemahaman tentang pendidikan Islam, pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia. Pendidikan Islam ialah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik secara lahir sampai meninggal dunia tentang jasmani, akal, dan rohani, agar menjadi manusia yang berguna serta memperoleh kehidupan yang sempurna. Pendidikan Islam dan tasawuf falsafi sejalan dari segi ajaran-ajarannya. Meninjau dari istilah pendidikan Islam menurut Ahmadi adalah upaya untuk memelihara anak sehingga terbentuk insan kamil. Menurut tasawuf falsafi, insan kamil berarti suatu keadaan sempurnanya zat dan sifat. Insan kamil juga disebut terbinanya potensi rohaniah yang dapat terhubung dengan Allah dan makhluk lainnya. Secara benar, insan kamil bisa dicapai dengan filsafat yang digagas oleh tokoh sufi seperti Ijtihad, Al-Halaj, Wahdatul Wujud, dan lainnya. Adapun ciri-ciri dari insan kamil yaitu berfungsi akalnya secara optimal, berfungsi intuisi, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, dan berjiwa seimbang. Implikasi tasawuf falsafi dengan pendidikan Islam sangat signifikan, ditujukan bahwa lembaga pendidikan Islam meniru cara yang dipakai ahli tasawuf dalam bentuk peserta didiknya. Mereka memproses dengan proses yang ketat sehingga memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Tasawuf falsafi dengan pendidikan Islam memiliki kesamaan dari segi tujuan pendidikan dan proses dalam pembentukan karakter muridnya. Proses dilalui dengan bagaimana seorang murid tunduk dan patuh terhadap gurunya. Tujuan akhir yaitu insan kamil sendiri. Pendidikan Islam juga melaksanakan pembiasaan yang merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang yang dibimbing oleh guru spiritual. Sistem pendidikan yang bagus adalah memperhatikan aspek kecil ataupun pengembangan output peserta didik di madrasah, karena pendidikan bukan hanya sebagai proses akan tetapi pendidikan juga sebagai produk. Tamatan output pendidikan Islam yang diharapkan adalah berupa insan kamil, yaitu pribadi yang mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Kesimpulan, implikasi tasawuf ke dalam pendidikan Islam adalah dengan cara mempelajari ajaran-ajaran tasawuf falsafi secara menyeluruh dari salah satu tokoh yang dijelaskan. Bisa mengambil metode pembelajaran secara ijtihad, hulul, wahdatul wujud, yaitu menyatu dengan materi atau menghayati, menyatu dengan peserta didik secara spiritual dan emosi. Karena proses ilmu dianalogikan sebagai cahaya, tidak hanya secara akal, akan tetapi ilmu ditransfer melalui jiwa, yaitu pembersihan hati. Kelebihan jurnal ini: 1. Penulis jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Yang kedua, sesuai antara latar belakang atau tujuan dari pembuatan jurnal tersebut dengan isi dan kesimpulannya. Yang ketiga, ada kekurangan di jurnal ini, yaitu pertama, isi penjelasan terlalu bertele-tele membuat pembaca sulit memahami. Yang kedua, kesimpulan dari ada kekurangan isi yang disampaikan, penjelasan terlalu bertele-tele. Yang kedua, kesimpulan dari pembahasannya, terdapat paragraf yang tidak sesuai dengan paragraf sebelumnya. Yang ketiga, terdapat kata-kata yang kurang jelas sehingga tidak mudah untuk dipahami. Sekian review dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.